Yang menarik di Korea itu ada budaya cancel. Apakah kita harus adaptasi? Oke guys, kalau kalian suka dengan konten sebelumnya, makasih banget. Dan konten ini gua mau kasih introduction dulu bagaimana channel ini akan membuat konten-konten ke depannya. Sebelumnya itu gue bahas TOP ya, yang kena cancel di Korea karena melakukan penyalahgunaan. Nah, sisi yang harus kalian lihat, itu ada budaya cancel yang gue sangat suka banget di Korea gitu. Dan hal ini tidak terjadi di Indonesia. Karena orang kita tuh mudah sekali untuk memaafkan. Jadi bukan hal itu saja yang mau gue bahas. Untuk norma-norma lainnya, kita tuh sering membayangkan gimana Indonesia bisa maju, bisa mendapatkan infrastruktur yang layak untuk warganya. Atau dari sisi warganya dulu, bagaimana kita bisa hidup teratur seperti di luar negeri sana. Yuk kita bahas di channel ini. Kenapa hal itu diperlukan? Biar kalian sekalinya keluar rumah, kan kebanyakan kalian rebahan atau di dalam rumah terus ya. Seperti kalian melewati gang atau norma-norma lainnya yang harus kalian lakukan, yang tanpa sadar kalian baru tahu gitu loh. Dan gue mau sharing di channel ini. Gue nggak mau lagi di generasi gue, generasi milenial, Z, Alpha, berkelakuan seperti generasi-generasi sebelumnya gitu ya. Kalian bisa sering jumpai kan, ketika ada yang bermotor ngerokok, antri yang gak jelas, yang semrawut, kemacetan terjadi saling mendahului, menggunakan jalan hak orang lain seperti trotoar, jalur sepeda, bahkan jalur busway guys. Itu mengerikan sekali. Coba kalian lihat sebagai orang luar negeri ketika melihat Indonesia seperti ini, malunya minta ampun ya kan. Kalian kalau punya saran, silahkan komen aja. Jangan lupa di subscribe juga ya, biar pesan dan manfaat konten-konten seperti ini itu bisa tersebar lebih luas lagi guys. Nah, gua mau khususin konten seperti ini untuk kaum introvert ya, terutama gitu, yang jarang banget bersosialisasi dengan masyarakat. Dan untuk sebagian kaum wanita atau khususnya yang tidak ngerokok ya, kalian sangat sebel kan kalau misalnya kalian nunggu di suatu tempat terus ada yang seenaknya ngerokok di pinggir kalian, dan itu ruang tertutup gitu kan, nggak enak banget ya. Oke, gue jelasin sedikit ya. Ternyata bukan cuma soal kebiasaan aja, tapi juga bisa dipengaruhi oleh kepribadian, IQ, dan conscientiousness. Nah, apa itu conscientiousness? Itu adalah rendahnya kesadaran tanggung jawab yang rendah bikin orang cenderung cuek sama norma. Nah, mereka itu lebih fokus ke yang penting cepat selesai. Nah, yang kedua, rendahnya IQ dan pemahaman sosial itu, kemampuan kognitif yang rendah sering bikin seseorang sulit memahami dampak dari tindakannya. Nah, contohnya seperti apa? Seperti yang pernah gue bilang, lo nembak bikin SIM dan menjadi penyebab polisi-polisi itu menjadi koruptor, guys. Jadi kasihan orang yang mau bikin SIM dengan keterbatasan uang, dengan pengen mengikuti prosedur yang benar, itu dipersulit jadinya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang ketiga, budaya kolektif yang salah kaprah. Di Indonesia, hubungan sosial kadang jadi diutamakan daripada aturan. Contohnya, kenal sama yang jaga, ya udah boleh silakan duluan. Kayak gitu-gitu guys. Jadi ketika gua bikin SIM juga kemarin, banyak yang kenalan dari polisi itu diantar secara khusus, yang antri dicuekin guys. Jadi mulai sekarang kita harus stop untuk menyuap para polisi ya, contohnya aja ya kayak gitu. Oke, masuk ke nomor 4, itu kurangnya nilai sosial. Budaya yang menghormati antrian kadang luput dari ajaran pas kita kecil ya. Alhasil disiplin dan empati jadi jarang kita temukan saat ini. Ya contohnya pernah gua sebutin tadi ya, ketika kemacetan kita tidak berempati dengan menghormati pengendara yang lain, terus kita menyerobot antrian seenaknya, terus menggunakan jalur yang dilarang untuk kita gunakan gitu, seperti jalur sepeda atau trotoar sekalipun. Nah, poinnya adalah yang terakhir ini, coba mulai tingkatin self awareness dan pahami kepribadian lo lebih dalam. Ini langkah awal untuk belajar buat lebih menghargai aturan sosial. Seperti halnya kemarin deh gua baru bikin SIM di tahun 2024 Desember, dan ada yang nanya, kenapa bikin SIM-nya normal?
gue aja nembak gitu. Di sisi lain, gue bisa jawab dengan argumen yang gue milikin gitu ya. Cuma watak di Indonesia ini itu tidak bisa didebat guys. Kalau misalnya bantah, mereka cenderung untuk memusuhi kita jatuh-jatuhnya guys. Nah, ke pembahasan yang SIM tadi, kenapa gua nggak mau nembak? Pertama, gua nggak mau menjadi penyebab di mana korupsi-korupsi atau tindakan korupsi yang merajalela lagi, di mana para polisi itu yang sebenarnya baik mendapatkan gaji bulanan dari pajak kita. Mereka mendapatkan kesempatan dari tindakan kita yang ingin menyuap mereka gitu guys. Ini melewati step-step yang sudah ada di peraturan pembuatan SIM itu guys. Jadi misalkan gini, gua nyuap mereka dan mereka berpikir wah ini uang tambahan buat kita. Dan stepnya misalnya ada 5 nih. Setiap step ini ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, ada masing-masing petugasnya gitu. Dan lama kelamaan mereka tuh berpikir, oh ini tambahan buat gua, oh ini tambahan juga, ini tambahan gua. Dan mereka berpikir ini ada tambahan uang dari hasil suap kita, yang walaupun 1 orang, yang kasihan itu mereka yang nggak punya uang, ingin membuat SIM yang benar, malah dipersulit gitu loh. Dan itu sudah terjadi di zaman dulu, selalu dipersulit. Waktunya jadi lebih banyak untuk menyelesaikan prosedur pembuatan SIM. Untuk contoh kali ini gue nggak mau seperti itu lagi gitu loh. Gue nggak mau lagi dengar orang dengan bangganya, lah gue mah nembak aja gitu. Nggak bisa. Lo membuka portal untuk mereka melakukan tindak korupsi dan menyusahkan orang-orang baik di luar sana yang mempunyai uang yang pas-pasan gitu loh. Di sini gue mau menyampaikan hal-hal seperti itu, dampak-dampak yang tidak orang lihat ketika kalian melakukan kesalahan yang tanpa kalian sadari. Di generasi kalian, kalian harus merubah dan kalian harus share ke teman-teman jika perilaku itu tidak benar dan kita harus rubah mulai dari sekarang. Jadi gimana menurut kalian untuk ide gue yang membuat konten ke depannya? Kalau kalian suka atau kalian dukung, kalian bisa subscribe. Kalau kalian ada ide lain, oh bahas ini bang, bahas. Oh bang, kalau gue di situasi ini gimana ya bang gitu. Ya kita bakal riset, kita bakal tanya sama orang yang punya experience, dan gue juga punya temen atau tetangga yang banyak juga yang bisa sharing permasalahan kalian. Kalian bisa komen aja di bawah ya. Jadi untuk konten ini sebagai introduction, untuk konten kedepannya gue masih mau kasih kalian tips bagaimana norma-norma yang terjadi di luar sana, bagaimana kita bisa mengadaptasi norma-norma di luar negeri, apakah kita bisa adaptasi sampai akhirnya warga di Indonesia ini bisa berkelakuan baik, bisa mengikuti peraturan dengan baik, dan kalian dengan anak cucu kalian nanti bisa menikmatinya dengan santai dan aman. Thank you guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk pengembangan akun ini guys ya. Salam.